Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah postingan di Instagram pribadi dari Bapak Anies Rashid Baswedan memposting sebuah foto di mana beliau bersalaman dengan Pangeran Arab Saudi, MBS. Nah, foto inilah kemudian dijadikan sebuah framing untuk kemudian dianggap sebagai foto menangkal tuduhan-tuduhan bahwa Anies Baswedan benar-benar diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Lalu bagaimana foto itu kemudian bisa terjadi, teman-teman? Kita lihat sama-sama aja. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Hah? Lagi sama siapa tuh Pak Anies? Hah? Lihat tuh. Nyinyir aja kerjaan lo. Wow. Tuh, lo baca, lo lihat. Hah? Jangan suai mati lo. Kata gue pernah hoax kali. Gak pernah gue hoax-hoax. Lo lihat tuh. Ya kan? Barangannya kau ngomong. Lo lihat tuh. Keren gak tuh Pak Anies tuh? Keren. Orang pintar gak perlu menjelaskan pada pembenci. Karena mereka gak akan percaya. Itu bukan foto editan, sayang. Yang perlu diedit itu mungkin hatimu. Ya, itu foto terpajang di IG resminya pemerintahan Arab Saudi. Dari sekian banyak tamu yang hadir, yang dipajang itu foto Anies Rashid Baswedan. Ya, IG-nya Pak Anies banyak tepatnya. loh, ada Pak Ganjar juga, ya. Tapi yang dipilih itu Pak Anies Baswedan. Wow. Alhamdulillah, kita harus bersyukur siapapun yang dipilih dipajang di IG-nya resmi Arab Saudi, kita harus bersyukur, ya. Tapi alhamdulillah yang dipajang itu foto Anies Baswedan. Artinya apa? Pak Anies punya nilai lebih dan itu belum jadi presiden loh. Apalagi kalau jadi presiden nanti, ya. Kita doakan yang baik-baik ya. Semoga orang baik yang memimpin negeri ini. Insya Allah Anies Baswedan. Foto itulah yang kemudian sama pendukung Pak Anies Baswedan seolah-olah ini loh Anies Baswedan sangat spesial. Ah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Duh, nggak ada orangnya di belakang. Hilang kemana? Ya, sebenarnya Pak Anies itu nggak hanya sendiri, teman-teman. Ada Pak Ganjar, ada orang-orang yang lain juga ya. Jadi bukan secara khusus Anies itu diundang khusus sendirian begitu, enggak. Karena banyak orang juga dari negara-negara yang lain juga diundang. Ada Pak Ganjar juga, Mbak Puan. Jadi bukan seolah-olah Anies itu istimewa khusus diundang, enggak, teman-teman, enggak. Ya. Tapi sama pendukungnya diolah sedemikian rupa sehingga seolah-olah Pak Anies. Alhamdulillah baru selesai. Ini Yusuf Mansur. Diterima oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Insya Allah ayahnya nggak ada, tapi diterima dengan sangat luar biasa. Salaman satu-satu. Nah, termasuk nanti saya mau cerita dan ada fotonya cakep-cakep dengan Pak Anies. Pak Anies Pak ada. Ganjar. Pak Ganjar. Bu Puan. Masya Allah. Terus ada Ketua Dewan Pers. Assalamualaikum. Ntar foto-foto nyusul ya. Insya Allah. Terus menarik lah Insya Allah. Terus ada Pak Norfa. Ada Imam Masjid Istiqlal. Ada Menteri kakaknya Caimin. Bappenas, ada Menteri Bappenas, ada Menteri Desa. Oh. Ada Bapak Duta Besar. Ya ada Ki Ajis, Duta Besar. Siapa lagi ya? Udah ya? Udah, itu aja. Ya. Ntar ada cerita menarik ya Mbak ya? Ya. Tapi ntar tenang aja. Karena itu fotonya susah ya. Iya. Susah didapat. Dan narasinya silakan diterjemahkan sendiri. Ush. Baik, khair insya Allah. Dan akan tambah untuk sempurna. Indonesia. Iya, akan baik untuk Indonesia. Akan tambah sempurna ya jika Pak Prabowo ada gitu ya. Ya, satu lagi di sini. Sempurna itu Kenapa kebahagiaan. bukan Pak Prabowo kan kita bilang. Tak, aku udah bilang ada okay. Pak Anies ada. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Assalamualaikum, maaf saya Stitch ya bang. Terus kenapa dengan foto itu?
mau bertemu orang top penting dunia, mau salaman dengan raja, mau bertemu dengan kaisar, mau bertemu dengan orang penting sekali berapapun, kalau mau nyapres yang harus diyakinkan itu kami ini, rakyat Indonesia. Yakinkan kepada kami kalau calon presiden Anda itu mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kemajuan, mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Nggak ada pengaruhnya bagi kami mau ketemu siapapun, orang penting siapapun. Bagi kami yang penting adalah bahwa capres yang nanti di 2024 itu mampu untuk memimpin bangsa Indonesia. Salam NKRI. Salam Mengenai NKRI. Anies Baswedan menjadi tamu undangan Raja Salman dalam menunaikan ibadah haji, fix ya bahwa semua itu 100% hoax. Ya, itu adalah sebuah kebohongan publik. Kenapa? Karena dari Kementerian Luar Negeri Kominfo pun sudah menyatakan semua itu tidak benar, semua itu adalah kebohongan belaka. Dan ada lagi beredar, Anies Rashid Baswedan itu bersama kepolisian Kerajaan Arab yang dinarasikan bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa Anies Rashid Baswedan tamu undangan Kerajaan Arab. Padahal saat bersama kepolisian Kerajaan Arab yang terjadi adalah Bapak Anies Rashid Baswedan sedang mau diinterogasi terkait pernyataannya dia yang mengatakan menjadi tamu undangan Raja Arab. Anies Rashid Baswedan dianggap sudah mempolitisasi agama dalam menunaikan ibadah haji. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Jadi saya sih hanya ketawa ya. Begini caranya Anies Rashid Baswedan beserta para pendukungnya untuk mendapatkan simpati rakyat, untuk menaikkan elektibilitas suaranya, ternyata dengan melakukan suatu kebohongan-kebohongan terhadap rakyat Indonesia sendiri. Dan yang lebih parahnya, yang lebih mirisnya, Bapak Anies Rashid Baswedan dengan teganya dia menjual agamanya sendiri, yang harusnya ibadah haji itu menjadi sesuatu yang sakral, suatu kegiatan yang sangat suci, seharusnya tidak digunakan untuk alat mempolitisasi, untuk menjual suara, untuk mencari simpati rakyat. Seharusnya tidak terjadi. Gunakanlah Bapak Anies Rashid Baswedan cara-cara yang cerdas, yang elegan, bukan melakukan kebohongan publik, apalagi sampai menjual agamanya sendiri hanya demi sebuah kepentingan dan ambisi sesaat. Ingat, yang sedang Anda lakukan itu menunaikan ibadah haji. Jadi seharusnya Anda melakukan ibadah haji itu dengan mabrur, bukannya dengan cara aji mumpung untuk menjual, menaikkan elektibilitas Anda, Pak Anies Rashid Baswedan. Malu ya. Sekali lagi untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, disinilah satu pembuktian bahwa Anies Rashid Baswedan dengan tegas, dengan nyata, dia telah menjual agamanya sendiri, sudah mencederai agama Islam hanya demi kepentingan. Pantaskah orang seperti dia menjadi seorang pemimpin di negeri ini? Pantaskah Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden Republik Indonesia? Apa jadinya negara ini jika belum apa-apa untuk mencapai suatu ambisi aja dia rela menjual agamanya sendiri? Salam NKRI. Salam NKRI. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Bentar lagi lu teriak-teriak di rumah sakit jiwa ya. Bentar lagi lu teriak-teriak di rumah sakit jiwa. Orang Gembong korupsinya udah kena semua. Ntar jeng-jengan kamu tuh pulang dari Arab, siap-siap. Tahu berani pulang tahu enggak ke Indonesia? Ngelihat berita yang sebelah, oke? Bentar lagi lu yang bakal mingkem, bos. Gembongnya udah kena semua, udah pakai baju oranye. Sekarang lu teriak-teriak, bos. Besok lu bakal mingkem. Tapi lu bakal teriak-teriak lagi di rumah sakit jiwa. Curut kamu tuh. Kalau di rumah saya tuh kamu tikus. Tikus tahu nggak tikus? Bentar lagi lu bakal teriak-teriak di rumah sakit jiwa, bos. Aku masyarakatnya pilih Pak Anies. Kenapa? Ngopi dulu bro. Kopi dulu bro. Ngopi dulu bro.
Ngopi. Lu mau pilih Anies kek, mau pilih siapa kek, itu terserah lu, hak lu. Bro, lu mau pilih tuh Anies, gue nggak peduli ya bro, ya. Lu mau peluk, lu mau bawa pulang ke rumah, itu terserah lu. Emang kenapa bro? Panas ya lihat video aku? Lihat para komen-komen orang di bawah, semua Pak Jokowi bro, ya. Atau lu mau ikut naik haji, silakan. Yang diundang Raja Salman sekarang, ya, ngakunya diundang Raja Salman. Weh bro, itu hak lu. Mau pilih Anies ke, mau pilih siapa le, lu mau bungkus ke Aniesnya, ya, lu mau bawa pulang, mau jadi ke bantal guling, terserah lu, itu hak lu. Ngapain aku urus, ya? Oh, kita bicara masalah Pak Jokowi, lu masuk nyelonong aja, nggak bilang salam, aduh bro. Mikir bro, ya, salam waras bro. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Jadi kalau Pak Anies berjabat tangan sama putra mahkota, itu menjadi syarat utama Pak Anies bisa terpilih jadi presiden gitu. Ya. Bersalaman dan berjabat tangan dengan semua orang itu bisa lah, itu hal biasa. Tidak perlu untuk disanjung-sanjungkan, diagung-agungkan. Saya jadi bingung lah ini. Pikiran pendukung Pak Anies ini gimana sih? Apa ya? Selalu mensanjung-sanjungkan dan selalu mengagung-agungkan sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya. Emangnya ada jebinanya kalau Pak Anies bersalaman sama putra mahkota Arab Saudi, balik terus dilantik jadi presiden gitu? Ya enggak lah. Menjadi presiden itu dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh rakyat. Ya enggak usah lah mensanjung-sanjungkan sesuatu yang bisa biasa saja. Hal bersalaman tangan dengan siapapun itu hal biasa. Ya, membangun silaturahmi itu hal yang perlu. Biasa juga sih. Ya. Naik haji dipolitisasi. Bersalaman tangan sama putra mahkota dipolitisasi. Gimana sih? Jadi tidak usah lah mensanjung-sanjungkan sesuatu ya, yang biasa-biasa. Ya, menurut saya itu hal biasa, tidak perlu disanjung-sanjungkan. Biasa tidak memang. Perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dipolitisasi. Biasa. Siapapun dia, Pak, kalaupun Pak Ganjar, Pak Prabowo bersalaman sama pembesar atau tokoh yang dihormati sekalipun di luar negeri, bukan jaminan ya, untuk dia bisa terpilih jadi presiden. Karena terpilih jadi presiden dipilih rakyat, ditentukan dan dipilih oleh rakyat. Oke? Salam waras. Salam waras abang-abangku. Ya. Sebenarnya yang dipermasalahan itu kemarin itu loh, yang edit-editan foto Raja Salman tiba-tiba bersama Anies Baswedan, begitu loh. Tadi juga sudah dibocorkan oleh Ustadz Yusuf Mansur bahwa pertemuan dengan MBS itu bukan hanya dengan Pak Anies, tapi dengan ada Ganjar, Pak Ganjar ada, Mbak Puan ada, dan juga ada menteri-menteri juga. Jadi pertemuan itu bukan secara khusus, MBS itu tidak dengan Pak Anies secara khusus, yang seolah-olah Pak Anies itu menjadi sangat spesial, yang kemudian di-framing oleh para pendukungnya seolah-olah Anies itu menjadi pilihan utama pertemuan tersebut. Enggak. Pak Ganjar biasa saja, Mbak Puan biasa saja, menteri-menteri juga biasa saja ketika bertemu dengan MBS. Ya, tetapi
Ini loh para pendukungnya itu seolah-olah wah ini hal yang luar biasa. Anies benar-benar didukung oleh Arab Saudi. Anies benar-benar wah banyak sekali ya di media sosial. Boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Jangan dipasangkan kepala Pak Jokowi diganti dengan Pak Anies juga. Itulah yang jadi masalah sebenarnya. Siapapun bisa bertemu dengan siapapun juga. Orang-orang yang dianggap penting di Indonesia, orang-orang yang punya nama, dianggap tokoh, bisa juga bertemu dengan orang-orang atau tokoh-tokoh di luar negeri, di luar Indonesia bisa juga. Dan itu hal yang biasa. Dan itu biasalah, mereka bisa bersilaturahmi. Ya, jangan seolah ini dibuat seolah untuk menaikkan elektabilitas. Ya, ini pendukungnya kadang-kadang itu hal kecil, sebenarnya hal biasa, dianggap hal luar biasa. Padahal itu hal yang sangat biasa. Ya, tetap teman-teman kita berpikir waras dan berpikir cerdas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah khilaf, salah kata. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati.